Hai guys, bersama Bang Boy. Ini menggegerkan, ya menggegerkan. Soalnya di hot room ada orang mengatakan bahwa Timothy memang dibully sebelum meninggal. Bang Boy langsung compare dengan pernyataan ibunda Timothy yang mes banget sih. Kita bahas nanti ya, reaksinya. Sebenarnya berbagai macam perundungan itu diterima oleh Timothy ya. Ada sebelum meninggal ada perundungan itu. Ada. Jadi kesaksian dari teman-teman Timothy ya. Itu ada perundungan verbal maupun perundungan fisik. Acara lain apa? Ya sering direndahkan ya. Direndahkan, dicemooh, ya. Diolok-olok gitu ya. Karena apa itu? Ya karena berbagai hal gitu ya. Apa benar anak ini berkebutuhan khusus atau bagaimana? Nah kalau soal kebutuhan khusus saya tidak mendalami secara khusus, tetapi seringkali dijadikan bahan cemoohan oleh teman-temannya gitu. Dan kemudian Timothy ini tidak menyerang balik gitu ya, sehingga terus saja dicemooh, diolok-olok, diejek gitu ya. Bahkan kemudian Timothy juga menjadi korban perundungan secara fisik ya. Jadi tidak hanya kata-kata, tapi sering juga teman-temannya ini main fisik ya. Main fisik misalnya apa? Ya misalnya ditoyor misalnya, atau dikucilkan di lingkungan sosialnya, di kelasnya dan seterusnya gitu. Jadi tidak dianggap teman dan seterusnya gitu. Jadi ini bertubi-tubi, jadi prosesnya lama, lama dan kemudian sampai kemudian mereka memutuskan sampai di grup WhatsApp pun dibully sehingga Timothy nekat untuk. Oh my god, sampai Timothy pun nekat untuk bunuh diri. Akhirnya betul kan? Kita itu curiga, nggak mungkin dong orang sudah meninggal dibully, lalu sebelum meninggal nggak dibully. Kita nggak yakin. Makanya kemarin kan sempat ada rilis dari kepolisian katanya kan, bahwasanya polisi nggak menemukan adanya pembulian sebelum meninggal. Ini apa temuan seperti ini? Oh my god. Jadi nggak sia-sia sebenarnya perjuangan bapaknya Timothy untuk mencari keadilan untuk anaknya. Terlepas dari ibunya sudah mengampuni ya, ibunya sudah memaafkan pelaku. Kita saksikan guys. Nanti Bang Boy akan lebih dalami lagi sejauh mana penyelidikan kepolisian terhadap kasus ini. Tapi sebelumnya itu kita saksikan dulu ini. Kan kemarin ada listing 16 orang itu ya. 11 orang itu ya. Iya. Sorry, 11 orang itu gitu. Sebagian itu datang ke rumah duka. Sebagian? Ya. Saya dengar info satu doang mewakilkan, nggak benar ya? Sebagian? Ya. Berapa orang sebagian itu Tante? Yang saya tahu itu 3 ya. Ada 3 orang? Ya. Masih ingat namanya? Enggak. Tapi kalau yang datang langsung menemui saya ingat gitu, karena saya berinteraksi langsung. Oke, ada yang maksudnya datang hanya salaman aja sama saya, terus baru belakangan dikasih tahu itu loh, itu salah satu yang ini. Yang gitu. diduga gitu-gitu. Oke. Gitu. Yang berinteraksi yang Tante ingat siapa? Yang pertama di rumah duka itu Leo. Ya, Leo itu datang dengan ketakutan, dengan stres yang sangat besar. Dan dia sangat-sangat ketakutan, belum makan, kita selesai itu pun kita masih bawain makanan dia gitu, karena dia kayak harus ngumpet gitu, karena dia tuh sangat ketakutan dan nggak karuan sekali gitu. Ya, waktu itu yang temuin dia saya dengan adik saya. Kita sampaikan untuk Leo bahwa ya kamu sudah tahu salahmu di mana, bahwa ini jadi pelajaran gitu. Tapi jangan takut gitu. Jangan takut. Hadapi konsekuensinya. Setelah itu perbaiki dirimu. Jadi hidup yang lebih baik.
Itu waktu Leo di rumah duka. Itu tante ngomong gitu ke Leo? Iya. Bagaimana respon Leo? Mengiyakan gitu kan. Tante saat lihat Leo itu lebih ke kesel, benci, kasihan? Prihatin lah. Lebih gitu. ke kasihan? Empati? Iya. While you baru kehilangan anak gitu? Aku merasa aku sekarang harus fokus pada apa yang ada di depan. Itu sih. Kemudian waktu hari Sabtu dari Vito dan orang tuanya itu minta untuk ketemu saya gitu. Nah, karena besoknya hari Minggu, jadi saya bilang atau ketemu di gereja aja gitu. Saya mau kebaktian jam 9:30 gitu. Ya sudah. Ternyata mereka betulan datang ikut kebaktian yang 9:30. Setelah itu kita ngobrol di gereja gitu. Sama Vito saya sampaikan hal yang sama, tapi saya tambahkan, kamu saya kenai wajib lapor. Wajib lapor? Iya, wajib lapor sama saya. Tante sudah enggak punya anak lagi, jadi kamu sekarang harus jadi anak tante. Tante ingin lihat komitmen kamu untuk jadi orang yang lebih baik, untuk kamu bawa spiritnya Timi ini. Bagaimana dia selama ini menjalani hidupnya. Kemudian Tante ingin kalau kamu mengupdate mamamu, ternyata dia sudah tidak ada papanya. Oh. Jadi kalau kamu mengupdate mamamu, ingat kamu punya mama satu lagi ini yang perlu diupdate juga. Jadi kamu saya kenakan wajib lapor. Kamu harus update tante juga supaya tante bisa lihat nanti ke depannya kamu ini menjalani hidupmu secara berbeda dengan lebih baik. Itu yang saya sampaikan sama Vito. Gitu. Kemudian kemarin yang dari FK itu ketemu sama saya. Saya itu kan dari semua itu tuh yang dari FK sebetulnya yang saya sampaikan sama beberapa teman, aduh saya ini rasanya kok masih ada ganjel ya sama yang dari FK gitu, karena nggak ada apa-apanya gitu. Padahal kalau saya membaca, by the way, FK itu mungkin fakultas kedokteran ya, yang sempat lama nggak minta maaf, akhirnya muncul satu orang. Chat-chatan itu yang paling menusuk hati saya itu adalah yang dari FK. Kedokteran ya? Iya, gitu. Kenapa? Karena dokter ya? Iya. Iya, karena dokter. Iya, karena dokter, gitu. Nah, tapi Erik datang. Erik mau datang. Jadi saya minta untuk ketemu di satu tempat di luar untuk kita bisa ngobrol sama-sama. Dan di situ Erik mendengar cerita-cerita tentang Timi. Jadi mereka ini semua itu nggak tahu Timi. Oh. Mereka semua ini nggak tahu Timi. Ini adalah orang-orang bodoh sesaat yang mungkin mulutnya nggak dikontrol. Waduh Tuhan, bodoh sesaat, oh my God. Dia nggak kenal Timi, nggak pernah berinteraksi, ngobrol, loh. Jadi mereka angkatan di bawah atau bagaimana ini? Ada yang di bawah, ada yang bukan. Jadi bukan. Dan dari fakultas lain juga. Kenapa mereka bisa membahas Timi di dalam grup itu? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan ya. Itu grup privat kan? Iya betul, privat. Cuma kan nggak kenal Timi. Tapi berarti mereka tahu Timi dari omongan. Bahwa ini loh ada yang ada pasien datang begini gitu. Dan itu dikomentari. Gitu. Oh, tunggu. Pasien datang begini. Pasien itu kan Timi maksudnya kan? Iya. Tapi mereka pada saat mengomentari Timi, mereka tahu ini Timi nggak? Enggak. Ini serius Tante? Enggak. Tante sedang membela mereka, menolong mereka nih.
Mereka nggak tahu. Even mereka itu nggak sedang tugas di IGD. Mereka itu stasenya sedang jantung, bukan di IGD. Punten, grup WA yang kita sudah baca nih, yang Tante baca, ini kuliah di Udayana kan? Oke. Kemudian mereka membahas di situ, yang dibahas itu TIMI kan? Betul. Nah, pada saat mereka membahas TIMI, mereka nggak tahu itu TIMI siapa. What? Sama seperti orang lihat postingan di sosmed dimanapun terus komen gitu aja. Just that simple. Dan setelah itu rame, mereka baru tahu TIMI siapa yang mereka sedang bahas gitu. Itu yang Tante dapat dari semua observasi ngobrol sama mereka gitu. Iya. Ya, Tante yakin itu mereka tidak sedang berbohong atau apa? Enggak ya? Oke. Ini saya bingung nih di posisi. Sebenarnya Bang Boy nggak bisa menerima nalar seperti ini ya. Bang Boy pikir sebagian itu berbohong. Mungkin sebagian iya, tapi sebagian pasti berbohong. Karena jelas kok ya, untuk menyamakan dengan KKI, dengan Timothy, berarti dia mengenal, minimal tahu tentang siapa Timothy. Ya, mungkin nggak dekat, nggak mengenal lebih dalam, tapi sosoknya mungkin melihat. Untuk membandingkan dengan si KKI, maksudnya kan gempal kan mungkin maksudnya. Dan itu adalah pembohongan menurut Bang Boy. Cuma mungkin perspektif dari ibunya ini adalah ibu yang sudah memaafkan, sudah legowo mungkin. Jadi mereka nih kayak netizen aja gitu ya? Iya, betul. Makanya saya bilang itu adalah kebodohan sesaat yang efeknya harus mereka terima se-Indonesia seperti ini menghujat mereka. Tapi memang kalau kita lihat Tante punten ya, biarpun bagaimana orang sih ke-trigger ya. Iya. Mau kata kita nggak kenal atau Betul. kenal, ada orang meninggal masa ngomong begitu kan begitu Iya. pasti Tante Betul. ya. Itulah kebodohan yang Tante maksudkan. Iya. Tapi Tante memaafkan mereka. Pasti. Apalagi saya ngobrol-ngobrol sama mereka langsung gitu ya. Saya sungguh ingin melihat spiritnya Timi itu hidup di antara mereka gitu. Karena dia ini anak yang sungguh-sungguh untuk melakukan segala sesuatu. Timi itu nggak kenal abu-abu. Dia taunya cuma kiri atau kanan. Hitam dan putih. Hitam putih. Gitu. Makanya kalau dosennya itu ada yang ini rencana perkuliahan seperti ini, silabusnya begini, rencana perkuliahan masing-masingnya seperti ini, dosennya nggak begitu. Pasti dia challenge. Wow. Saya trading aja saya di challenge sama dia. Ini saya shock semua nih Tante, baru dengar langsung. Kayak ke Erik. Nah, coba bantu Bang Boy jelaskan seperti apa hati ibu ini dan dia memilih mendoakan. Mirsa, boleh? Let's pray. Tuhan, terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Terima kasih atas kerinduan hati Tuhan yang diperdengarkan untuk setiap kami. Bahwa Tuhan itu punya kasih yang luar biasa. Bahwa Tuhan itu Allah yang sangat mengasihi dan Engkau Allah yang menyembuhkan setiap luka hati kami. Terima kasih karena kami punya Allah yang sungguh besar kasih-Nya untuk semua yang ada. Semua yang menderita, semua yang punya trauma, semua yang punya hati yang sakit. Tuhan, kami tahu bahwa kasih-Mu itu cukup untuk menjangkau setiap mereka. Saat ini hamba-Mu datang untuk mengangkat setiap jiwa-jiwa ini kepadamu, sehingga mereka boleh mendapatkan pertolongan yang dari Engkau. Luka-luka mereka Tuhan yang balut,
Dan kami berdoa juga untuk bangsa ini, supaya ada pembaharuan atas bangsa ini. Kami menjadi bangsa yang lebih baik, kami menjadi bangsa yang saling mengasihi, apapun, siapapun kami bersatu padu untuk kami menjadi bangsa yang memberi dampak untuk seluruh dunia. Terima kasih atas kesempatan yang besar yang ini Tuhan berikan. Dan kami tahu mata Tuhan itu tertuju atas bangsa kami. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Aduh Tuhan. Berasa Bang Boy itu kayak hina banget Bang Boy ya. Menyaksikan orang tua yang harus kehilangan anaknya tapi memilih memaafkan. Sempet Bang Boy terdiam ini, pengen kawal atau enggak ini ya. Bang Boy akan pertimbangkan dulu guys ya setelah melihat video ini. Sampai Bang Boy meyakini bahwa memang ada pidana, baru Bang Boy akan up. Tapi sampai belum menemukan bukti pidananya, Bang Boy memilih ini video terakhir membahas Timmy. Ya, thank you, bye bye.